Bab 44, Pedang yang menari laksana naga. Begitu Kinggang Jian pedang baja biru legendaris muncul di tangan Wei, aura di sekeliling tubuhnya berubah total dalam sekejap. Kekuatan kultivasinya tetap sama. Dia masih orang yang sama. Namun perasaan yang terpancar dari dirinya berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya Wei terlihat lembut dan tenang, bagaikan permukaan danau yang damai, maka kini ia menjelma menjadi tajam dan berbahaya. Sorot matanya dingin, sikapnya tak mengenal kompromi bagaikan serigala alfa yang tengah mengintai mangsa dari balik bayang-bayang malam. Matanya hitam pekat, dalam dan penuh keteguhan. Tak ada amarah, tak ada kegembiraan, hanya ketenangan yang menusuk. Seperti samudera yang menyembunyikan badai di dasarnya. Itulah aura seorang pendekar sejati. Seorang pendekar sejati memegang pedang bukan hanya di tangan tetapi juga di dalam hatinya. Dan pada saat itu juga, hati Wei telah kosong dari segala hal selain pedang. Tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan. Yang tersisa hanyalah satu, menang atau mati. Pedang pencabut nyawa, 13 jurus. Suara Wei meledak laksana petir. Pedangnya bergerak. Dan seluruh dunia seolah ikut bergetar. Dia tidak lagi mundur atau menghindar seperti sebelumnya. Sama sekali tidak ada jejak keraguan. Baik jurus, cakar pemecah jantung maupun 7 pukulan pembunuh bukanlah kekuatannya yang sejati. Mereka hanya alat bantu, pengalih perhatian. Tapi pedang-pedang adalah jiwanya. Pedang pencabut nyawa 13 jurus adalah teknik pedang kelas Xuan tingkat menengah. Dan bukan hanya itu, teknik ini telah ia kuasai hingga level 12, hampir mencapai puncaknya. Ketika pedang itu bergerak, kecepatannya melampaui kilat. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan menyambar ke arah Huo Tianlu. Wajah sang harimau cakar baja pun langsung berubah drastis. Ilmu cakar baja da besarnya memang terkenal akan 2 hal, kecepatan dan kekuatan. Tapi saat ini, Huo Tianlu bisa merasakan dengan jelas pedang Wei melebihi keduanya. Yang lebih menakutkan adalah, ia bahkan tak tahu bagaimana cara menghindarinya. Pedang itu seolah muncul dari kehampaan. Bagai ilusi, namun membawa kematian. Sial! Mustahil ini! Bagaimana mungkin? Hancur! Tapi Huo Tianlu adalah petarung sejati. Dalam situasi kritis, ia tidak memilih mundur. Sebaliknya, ia mengerahkan seluruh tenaga, mengerahkan kinya ke kedua telapak tangan dan menyerang balik tanpa ragu. 2 teknik kelas Xuan bertarung dalam satu benturan dahsyat. Cahaya menyilaukan, energi meledak liar di sekitar mereka. Aura dari keduanya membentuk badai yang menyapu seluruh arena. Penonton di sekeliling arena semua terpaku, mata mereka terbelalak, tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. BOOMMM. Suara ledakan mengguncang udara. Cahaya pedang meledak. Sosok Huo Tianlu terlempar ke belakang. Tap, 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 tap. Langkah kakinya menghantam lantai arena 7 kali berturut-turut sebelum akhirnya berhasil menghentikan tubuhnya di tepi panggung. Nafasnya memburu. Matanya menatap tajam ke arah Wei. Wajahnya berubah warna. Ia masih tak percaya. Dalam benturan langsung barusan, dia berada di bawah. Dia, Huo Tianlu, salah satu petarung terkuat di luar pavilion Bawang Zhong, kalah dalam adu kekuatan frontal melawan seorang murid baru. Tidak mungkin! Ini tidak mungkin! Giginya bergemelutuk. Matanya membara dengan amarah. Bocah! Mati kau! Ia meraung. Tak mau menerima kekalahan, Huo Tianlu kembali menyerbu. Seluruh jurus dari cakar baja da besar dilontarkan habis-habisan. Tak ada lagi yang ditahan. Cakar, tusukan, sobekan udara, semuanya bersatu dalam badai keputusasaan dan kehancuran. Arena bergemuruh. Aura yang ia keluarkan mencapai puncak. Bahkan beberapa murid yang berada terlalu dekat terpaksa mundur karena tekanan dari kekuatannya. Bagus!
Mari kita akhiri semuanya di sini. Wei tak gentar. Matanya memancarkan kilat kehendak. Pinggang Jian terangkat. Dan dengan sekali gerakan, ia menerjang ke depan, menghadapi Huo Tianlu tanpa sedikit pun gentar. Kekuatan Huo Tianlu memang tak bisa diremehkan. Gaya bertarungnya brutal, tajam, dan penuh tekanan cukup untuk memaksa siapapun mundur teratur. Tapi yang ia hadapi kali ini bukanlah sosok biasa. Justru karena kekuatan Huo Tianlu itulah gairah bertarung dalam diri Wei pun bangkit seketika. Dalam sekejap, keduanya kembali saling serang. Cakar baja Huo Tianlu menghujam laksana badai, sedangkan pedang di tangan Wei menari seperti naga di langit liar, bebas, dan mematikan. Keduanya adalah petarung sejati yang sama-sama memilih menyerang daripada bertahan. Setiap jurus adalah duel hidup dan mati. Tidak ada basa-basi. Tidak ada kompromi. Pertarungan pun berlangsung spektakuler. Sorak-sorai dan desahan takjub para penonton perlahan-lahan menghilang. Tak seorang pun bisa berkata-kata, semua hanya ternganga menyaksikan duel mematikan ini. Tak ada lagi yang peduli apakah Wei itu sekadar murid baru. Tak ada yang yakin ia akan kalah telak. Karena kenyataannya, ia bertarung setara bahkan mulai mendominasi Huo Tianlu, salah satu pendekar terkuat dari Black Tiger Society. Deng! Selama proses pertempuran, pemain Wei mendapatkan pencerahan. Pengalaman untuk skill pedang pencabut nyawa 200. Deng! Pengalaman skill 150. Deng! Pengalaman skill 220. Notifikasi demi notifikasi terus bermunculan di benak Wei. Ia sendiri cukup terkejut. Tak disangka, pertarungan ini justru membuat pemahamannya terhadap ilmu pedangnya semakin dalam. Deng! Skill pedang pencabut nyawa naik dari LV12 menjadi LV13. Wei merasa dadanya bergetar hebat. Meski setelah itu tak ada lagi notifikasi tandanya pengumpulan pengalaman sudah mencapai batasnya, namun peningkatan satu level dalam jurus kelas Xuan tingkat menengah adalah keberuntungan luar biasa. Kalau begitu, gumam Wei, sudah waktunya menyelesaikan pertarungan ini. Ya, sebenarnya, sejak beberapa jurus lalu, ia sudah bisa mengakhiri semuanya. Tapi ia memilih menahan, hanya demi menambah pengalaman dan memperdalam pemahamannya. Kini, tak ada alasan lagi untuk menunda. Ia melirik Huo Tianlu yang hampir tenggelam dalam amarah dan keputusasaan, menyerang membabi buta tanpa arah. Wei tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh sindiran. Kau ingin menjatuhkanku di atas arena ini, membuatku gagal ikut ujian masuk ke dalam pavilion? Hai MPH, sayangnya yang akan menjadi korban justru kau. Ia tahu, kemenangan atas Huo Tianlu akan mengguncang seluruh luar pavilion Bawangzong. Nama Wei akan terangkat. Sementara Huo Tianlu hanya akan menjadi pijakan awal bagi kebangkitan Wei. Semua ini salahmu sendiri, kata Wei dingin. Sekarang, menyerahlah. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Kau bermimpi kalau ingin aku mengaku kalah. Huo Tianlu meraung keras, wajahnya penuh urat kemarahan dan keputusasaan. Tapi kenyataannya, energinya sudah menipis. Kinya terkuras, dan langkahnya mulai gontai. Wei hanya menyipitkan mata dan menyeringai dingin. Ia tidak akan bersimpati pada orang seperti Huo Tianlu. Cukup sudah. Tanpa sepatah kata, ia bergerak. Pinggang Jian pedangnya bergetar seakan hidup. Dalam satu kilasan, tubuh Wei bergerak menyamping, menusuk dari sudut tak terduga. Swash! Udara terbelah. 7 cahaya pedang memancar sekaligus. 7 titik luka berdarah langsung mekar di tubuh Huo Tianlu. Darah muncrat ke udara. Huo Tianlu menjerit sekeras-kerasnya dan terlempar ke belakang, menghantam lantai arena dengan keras, terduduk lemas dan bersimbah darah. Tubuhnya menggigil, tak mampu bangkit lagi. Masih mau lanjut? Suara Wei terdengar datar, nyaris dingin.
Kalau aku harus lanjut, aku tidak menjamin kau bisa pulang dalam satu potong. Mendengar ancaman itu, ekspresi angku di wajah Huo Tianlu akhirnya hancur. Ia mengepalkan gigi, menundukkan kepala dalam kekalahan. Dia kalah. Penonton di sekeliling arena serentak menarik napas panjang. Gila, dia bukan manusia. Semua mata kini menatap Wei dengan rasa hormat atau mungkin takut. Seorang murid baru benar-benar mengalahkan harimau cakar baja, salah satu petarung utama dari Black Tiger Society. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku tak akan pernah percaya. Pemuda ini benar-benar monster. Namun, tepat saat Wei hendak melangkah turun dari arena. Tunggu dulu. Kau tak boleh pergi begitu saja. Suara melengking dan penuh dendam terdengar dari tepi arena. Wei menoleh dan menemukan si hidung bengkok dari Black Tiger Society, wajahnya pucat, berteriak dengan gemetar. Wei menatapnya dingin tatapan tajam seperti pedang. Hidung bengkok itu langsung merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya, menelan ludah dan berkeringat deras. Aku bukan bicara padamu. Suara itu nyaris tak terdengar. Lututnya hampir goyah. Dia menyesal. Sangat menyesal. Melihat bagaimana bahkan Huo Tianlu bisa dikalahkan dengan mudah, siapa dirinya berani melawan? Anggota-anggota Black Tiger lainnya juga hanya bisa diam membeku. Tak satu pun berani bergerak. Satu tebasan Wei tadi sudah cukup membuat mereka lumpuh ketakutan. Wei memandang mereka satu persatu, lalu membuka mulutnya. Kalau kalian masih ingin mencari masalah denganku, maka aku akan selalu menyambut kalian. Tapi ingat ini baik-baik. Namaku bukan murid baru. Namaku adalah Wei. Bab 45, Pedang Seorang Pahlawan.